Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar perpajakan internasional bagian yang kedua. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik penghasilan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dan cara mengatasinya. Nah, yang terlebih dahulu kita harus ketahui yaitu pengertian dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, dalam pengertian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antara kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan tersebut. Nah, pembagian hak ini diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Yang berikutnya yaitu yang perlu kita ketahui yaitu tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Pada prinsipnya ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber atau negara tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili atau negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Selanjutnya kita harus mengetahui 5 tujuan dari penghindaran pajak berganda. 5 tujuan penghindaran pajak berganda yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda yaitu yang pertama, tidak terjadinya pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua yaitu peningkatan investasi modal di luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima yaitu kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antara kedua negara. Yang selanjutnya yaitu kita harus ketahui prosedur penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda, yaitu dalam menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini ada tahapan atau prosedur yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak negara dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas termaksud dalam cakupan atau luar lingkungan dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substansif yang tepat. Yang ketiga yaitu menentukan pasal substantif yang berlaku karena tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Yang keempat yaitu menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya ada pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu. Masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak dengan metode pembahasan atau metode kredit yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Dan yang kelima, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuk kesepakatan antara negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Terima kasih.
Selamat pagi, nama saya Francisca Salmidia Jahani. Saya akan menjelaskan tentang konsep anti-tax avoidance. Istilah penghindaran pajak atau tax avoidance berbeda dengan pengelakan pajak atau tax evasion. Dalam tax evasion, upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutangnya dilakukan secara ilegal atau dengan melanggar peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan tax avoidance atau penghindaran pajak, upaya wajib pajak untuk menghindari beban pajak terutang dilakukan dengan cara yang legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme kerja anti-avoidance rules dibuat untuk mengantisipasi skema penghindaran pajak di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang PPH pasca amandemen keempat. Peraturan tersebut berlaku bagi wajib pajak badan dan bagi wajib pajak orang pribadi. Anti-avoidance rules yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang PPH mengatur jenis-jenis penghindaran pajak yang spesifik dan tertuju pada wajib pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Dengan kata lain, pengaturannya tidak bersifat sebagai pasal-pasal pengaman dalam mengantisipasi abuse of law saja. Suatu sistem hukum pajak yang koheren akan membebankan biaya pada satu pihak dan pada saat bersamaan memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh penerima penghasilan tersebut. Jika para pihak berada di yurisdiksi yang berbeda, maka akan terjadi dislokasi antara penghasilan dan biaya. Pengaturan anti-avoidance rules ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dislokasi antara penghasilan dan biaya. Keberadaan anti-avoidance rules yang lebih baik dan lebih ketat dari pengaturan yang sekarang diperlukan oleh Indonesia karena walaupun telah mengalami penurunan di tahun 2009, tarif PPH badan di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini dapat memicu munculnya skema-skema penghindaran pajak baru yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu, dibuatlah beberapa aturan yang memberikan ruang untuk pihak yang berwenang dalam menentukan kewajaran suatu transaksi. Ketentuan khusus anti penghindaran pajak antara lain, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Yang kedua, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 dan 3A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160, dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan disebut mempunyai hubungan istimewa antara lain apabila kepemilikan saham minimal 25%, pengendalian perusahaan berada di tangan satu keluarga yang merupakan satu grup dari satu keluarga, penguasaan teknologi yang dipakai dalam proses produksi, keterkaitan perusahaan merupakan sinergi atau integrated system, hubungan sebagai pekerja dan pemberi kerja secara bersamaan, dikendalikan atau mengendalikan pihak lain yang sama, dan dikenal sebagai partner kerja atau rekan dagang. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Giovan Leminama. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks pajak internasional, istilah diskriminasi diartikan sebagai perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibanding dengan subjek pajak lainnya dalam kondisi yang sama. Pasal 24 OECD model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik apabila ditelusuri lebih lanjut. Diskriminasi dalam konteks pasal 24 OECD model dapat diartikan sebagai yang pertama, perilaku yang tidak sama atas kasus yang sama atau dapat dipertimbangkan, atau yang kedua, perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama dapat diperbandingkan. Tujuan diadakannya pasal 24 OECD model
Model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil. Hal ini berbeda dengan pasal-pasal lain dalam P3B yang umumnya diadakan untuk menghindari pajak berganda. Pasal 24 ayat 1, 2, dan 5 OECD, model memiliki formulasi yang sebanding satu dengan yang lainnya, dan oleh karena itu akan dijadikan secara bersamaan. Pasal 24 ayat 1, OECD model mengatur tentang larangan untuk mengenakan pajak yang kurang menguntungkan atas dasar kewarganegaraan dasar subjek pajak berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang OECD mempunyai status kewarganegaraan di negara asalnya, misalnya di negara D. Tidak boleh dikenakan pajak secara lebih berat di negara lainnya, misalnya di negara sumber penghasilan negara S dibanding dengan subjek pajak, misalnya subjek pajak S yang merupakan warga negara dari negara S. Prinsip non-diskriminasi ini berlaku dengan syarat kondisi antara subjek pajak D dan subjek pajak S adalah sama, misalnya sama-sama menjadi subjek pajak dalam negara S. Diskriminasi pemajakan dapat diperkenakan apabila status subjek pajak negara atau resident antara subjek pajak D dan subjek pajak S berbeda. Dalam hal ini, negara sumber penghasilan negara dapat membedakan perlakuan pajak antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Konsistensi dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 OECD, model pasal 24 ayat 2 OECD model menyatakan bahwa subjek pajak yang tidak mempunyai status kewarganegaraan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di negeri yang mengadakan P3B, misal negara D, tidak boleh diberi perlakuan pajak yang kurang menguntungkan di negara perjanjian lainnya, misalnya negara S, dibanding dengan subjek pajak dalam negeri lainnya yang mempunyai subjek warganegaraan di negara yang mengadakan P3B tersebut, yaitu negara S. Sedangkan ketentuan pasal 24 ayat 5 OECD model melarang suatu negara, misalkan negara S, mengenakan pajak yang kurang menguntungkan kepada suatu perusahaan, misalnya perusahaan D, yang menjalankan kegiatan usaha di negara S, di mana perusahaan D tersebut dimiliki oleh subjek pajak dan dalam negeri dari negara D. OECD komentaris mengadakan bahwa prinsip non-diskriminasi ini ditunjukkan untuk enterprise atau perusahaan dan bukan untuk person yang memiliki atau mengandalkan perusahaan tersebut. Ketentuan mengenai non-diskriminasi terhadap bentuk usaha tetap atau diatur dalam pasal 24 ayat 3. Maksudnya dari pasal 24 ayat 3 OECD, model adalah jika perusahaan D yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara D mempunyai booth di negara S, maka perlakuan pajak atas booth tersebut di negara S tidak boleh kurang menguntungkan dibanding dengan misalkan perusahaan S yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan dari negara S. Hal tersebut berlaku dengan syarat kegiatan usaha yang dilakukan oleh booth dan perusahaan S tersebut adalah sama mengenai persamaan perlakuan pajak atas biaya bunga, royalti, dan pembebanan bunga lainnya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Diatur dalam pasal 24 ayat 4 OECD model berdasarkan ketentuan perlakuan pajak atas biaya bunga, royalti, dan pembebanan biaya lainnya tidak boleh dibedakan antara biaya yang dibayarkan kepada subjek pajak dalam negeri dan biaya yang dibebankan kepada subjek pajak luar negeri atau sumber dari negeri sumber atau negara domisili. Baik, selanjutnya metode penghindaran pajak ganda. Berikut ini beberapa metode penghindaran pajak berganda. Yang pertama, metode pengurangan pajak atau tax credit method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangi dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Yang pertama, full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang B, ordinary tax credit method, jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan
undang-undang domestik. Yang berikut, tax sparing credit method, penghasilan dari negara sumber yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negeri domisili. Ya. Kita lanjut kedua, metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Yang pertama, full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak di dalam negeri. Yang kedua, tax exemption at the top. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak tertinggi. Yang berikutnya, tax exemption at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dimulai dari lapisan pajak terendah. Property tax exemption. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri. Namun, terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri dengan pajak yang terutang. Yang ketiga, metode pembebasan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang. Yang keempat, metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.